Halo Sagazen, welcome back to Saga Talk. Nah, kembali lagi nih di podcast aku lah bersama aku Dava dan partner aku. Halo, aku Sofi. Jadi di sini kira-kira ada yang udah tahu belum nih? Kita kedatangan tamu dari intern atau ekstern. Bener banget sih nih Sof. Pasti dari Sagazen juga udah penasaran banget nih kita kedatangan tamu dari mana. Langsung aja kita tanya-tanyain ya Sof. Oke, boleh gak sih Kak perkenalan dulu? Boleh dong, kenalin, nama aku Ataya Puirananta, biasa dipanggil Ataya, saya dari kelas 11-4. Saya Nazara Amira Kusma Putri, dari kelas 11-4, bisa dipanggil Nazara. Oke. Nah, karena kita udah kenalan sama kakak-kakak yang keren banget gini, Aduh, keren boleh nih. dong kita langsung masuk ke topiknya. Bener banget nih Sof. Spoiler dikit boleh nggak, Spoiler Kak? dikit nih Kak, boleh. Oke, hari ini kita bakal bahas tentang yang cewek-cewek banget, yang cewek wanita apple ya. banget ya. Iya. Oke, langsung masuk aja ya dah ke Iya, langsung aja. pertanyaannya ini. Oke, jadi saya mau bertanya nih Kak. Nah, kira-kira itu PCOS itu apa ya? Oke, jadi PCOS itu adalah suatu sindrom yang biasanya tuh umum terkena di wanita. Jadi PCOS itu adalah suatu sindrom mengenai gejala polikistik atau gejala banyaknya kista pada ovarium di wanita, seperti itu. Oke. Nah, kira-kira ada nggak sih Kak gejala dari PCOS itu sendiri? Nah, kalau dari kami menyingkatnya jadi sehat, jadi ada 5 kata. S itu siklus ovulasi yang nggak stabil, jadi lebih dari 35 hari, yang artinya menstruasinya itu telah datang. Kemudian E atau ekses androgen yang terjadi karena awalnya resistensi insulin. Jadi di pankreas itu terbentuk insulin yang karena nggak diserap baik sama tubuh itu, jadinya insulinnya tuh banyak, kemudian mengundang androgen untuk memproduksi lebih banyak lagi. Kemudian H atau hirsutisme, yaitu munculnya rambut di area yang nggak seharusnya, misalnya di jenggot atau di kumis. Itu kan nggak mungkin kalau cewek punya itu, normal. Kemudian ada A, akne atau timbulnya jerawat yang mungkin berlebih atau tiba-tiba muncul padahal biasanya tuh nggak pernah. Kemudian T itu adalah timbulnya lemak yang berlebih kayak obesitas gitu. Oke. Selanjutnya Kak, tadi kan kita sudah tahu tentang gejala PCOS sendiri. Nah, kira-kira ada nggak sih Kak perilaku yang bisa menyebabkan dari PCOS itu sendiri? Untuk perilaku PCOS itu bisa dari pola hidup yang mungkin nggak sehat, dimulai dari olahraganya yang mungkin nggak teratur atau bahkan mungkin nggak pernah olahraga. Terus habis itu dari makanannya sendiri itu misal banyak makan yang nggak baik kayak fast food, atau banyak yang micinnya kayak mie instan, seblak, Gen Z seperti banget itu. ini. Ya sih. Terus mungkin stres yang berkepanjangan seperti itu. Oke. Nah, Kak mau tanya nih, kira-kira penyakit PCOS sendiri ini tuh bisa disembuhkan total nggak sih layaknya sebelum terkena PCOS? Nah, ini pertanyaannya bagus banget ya. Jadi, aku mau jelasin di sini PCOS itu S-nya kan sindrom ya. Nah, sindrom itu berbeda dengan penyakit. Sindrom itu adalah kumpulan dari gejala-gejala. Sedangkan kalau penyakit itu biasanya tuh sudah diketahui penyebab pastinya, kemudian sudah dicari penanganannya dan diketahui obatnya, sehingga kebanyakan dari penyakit itu bisa disembuhkan. Sedangkan kalau sindrom itu biasanya lebih berkaitan erat dengan hormonal. Nah, kalau hormonal itu biasanya tuh jangka pengidapnya itu lebih lama. Selain itu juga penyebabnya itu banyak sekali. Jadi kan istilah sindrom itu kan artinya kumpulan gejala-gejala. Sehingga kalau di PCOS itu tidak bisa disembuhkan secara total gitu. Oke nih Kak, ini aku penasaran banget nih sama satu pertanyaan ini. Nah, kira-kira nih Kak, orang yang mengidap PCOS itu bisa hamil nggak sih Kak? Kayak orang yang nggak mengidap penyakit PCOS lainnya? Oke, jadi PCOS kan salah satu gejalanya adalah siklus menstruasi yang tidak teratur. Tadi kan ovulasinya itu lebih dari 35 hari. Karena siklus menstruasinya itu tidak teratur, oleh sebab itu jangka waktu kesuburannya itu juga semakin sedikit dan tidak stabil juga. Dengan begitu, bukan berarti wanita itu tidak bisa hamil. Wanita PCOS itu tidak bisa hamil, tetap bisa hamil, tetapi itu lama karena menstruasinya itu tidak teratur gitu. Oke. Nah,
Nah, kira-kira Kak, ada nggak sih diagnosa dari dokter yang bisa menentukan seseorang itu terkena PCOS atau tidak? Untuk indikasi dari dokter, nah ini masih banyak perdebatan. Sejauh yang saya baca dari tinjauan pustaka, itu ada yang paling banyak digunakan dokter untuk mengindikasi PCOS itu adalah kriteria Rotterdam. Jadi ada 3 kriteria Rotterdam. Yang pertama yaitu oligoovulasi. Oligoovulasi itu seperti yang saya katakan tadi, yaitu ovulasinya itu lebih dari 35 hari. Jadi itu menyebabkan jadwal menstruasinya itu tidak teratur. Yang kedua adalah hyperandrogenisme, yaitu tingginya hormon androgen. Nah, hormon androgen itu apa sih? Hormon androgen itu hormon yang biasanya ada di laki-laki. Contohnya testosteron, ya gitu. Nah, kalau aslinya androgen kan banyak di laki-laki, kalau di perempuan itu nanti menyebabkan menghambat menstruasinya gitu. Terus yang ketiga itu munculnya kista-kista di ovarium. Dengan adanya kista, maka sel telurnya itu tidak matang dengan sempurna. Seperti itu. Tadi kan sudah tentang diagnosa ya Kak. Nah, selanjutnya nih Kak, gimana sih cara menangani penyakit ini jikalau penyakit ini sudah muncul? Untuk menangani PCOS sendiri itu dimulai dari untuk pola makannya harus yang sehat-sehat. Jadi nggak boleh yang mungkin lebih banyak micinnya kayak seblak itu mulai dikurangi. Kemudian itu olahraga yang teratur, karena dari olahraga itu kita bisa meredakan gejala-gejala dari PCOS. Kemudian minum suplemen atau makan suplemen herbal, contohnya kayak kayu manis. Kemudian mengelola stres dengan baik, contohnya kayak meditasi. Terus yang paling penting itu harus pemeriksaan rutin ke dokter, karena dokter itu lebih tahu dengan kondisi yang kita alami dan bagaimana penanganannya itu lebih profesional. Oke. Nah, Kak, kan saya sempat denger nih Kakak tuh buat program namanya Moni. Nah, Moni itu sendiri itu apa, Kak? Jadi Moni itu nama maskot dari kami. Jadi Moni itu diambil dari cinnamon, nama latinnya kayu manis. Jadi cinnamon unik ini banget gitu. ya. Kan Baru nama tahu latinnya ini. kan cinnamomum. Iya. Cinnamomum. Terus kalau bahasa Inggrisnya kan kayak cinnamon. Iya. Terus tambahin i belakangnya, jadi Moni. gitu. Oh, boleh banget ini. Nah Kak, selanjutnya pertanyaan ini. Ini kan sebelumnya saya juga sudah baca di poster Kakak. Nah, saya ini penasaran nih, di poster kan menyinggung soal suplemen kayu manis sebagai salah satu solusi alami. Nah, menurut Kakak nih, apakah pendekatan herbal bisa disamakan efektivitasnya dengan media modern? Nah, jadi gini, di poster kami itu fungsi dari kayu manisnya atau dari moninya itu tuh sebagai upaya preventif dan upaya kuratifnya. Jadi tidak berarti si cinnamonnya ini, si kayu manisnya itu bisa mengatasi atau menyembuhkan seluruh gejala PCOS. Karena pengobatan medis, terapi farmakologis itu adalah yang paling utama. Apalagi kalau itu kan dari dokter ya, dokter kan pasti Iya. lebih profesional, lebih spesialis, lebih paham gitu. Jadi tetap harus penyandang PCOS ini tetap harus konsultasi ke dokter. Dan fungsi dari kayu manisnya tuh apa sih? Fungsinya itu adalah untuk meringankan gejalanya, dan untuk meringankan itu juga harus kita teratur minumnya. Dan juga keringanannya tuh tidak sebanyak dengan kita melakukan pengobatan dari medis seperti itu. Oke. Nah, Kak, kira-kira ada nggak sih tantangan buat generasi sekarang nih? Gimana caranya menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kesehatan hormon? Buat tantangannya sendiri kan zaman sekarang tuh media sosial, gadget itu kan banyak banget ya. Jadi Ya, mungkin pastinya sih. tantangannya untuk zaman sekarang ini tuh banyak orang kan kerja atau belajar itu kan lebih banyak di gadget kan. Jadi lebih kayak apa ya? Lebih bikin males gerak kan. Jadi karena udah lama banget di meja pakai gadget, itu bisa jadi salah satu tantangannya. Kemudian kan di medsos kayak misalnya TikTok atau Instagram, itu kan banyak ngejual makanan-makanan yang banyak micinnya, kayak misalnya cireng yang ada kuah kejunya dan chili oil. Aduh, itu enak banget tapi pasti ada itu Pasti ya. kalau Menggoda konsumsinya banget terlalu itu. banyak itu juga gak baik buat tubuh. Jadi itu bisa menjadi salah satu tantangannya. Kemudian yang saya sebutkan tadi sebelumnya juga stres itu bisa menjadi tantangannya, karena kan sekarang tuh banyak isu-isu stres terus malah jadi hal yang gak baik gitu. Ya, makasih, Kak.
Wah, keren banget gak sih, Dav? Tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget sama Bener kakaknya. banget Sof, kayaknya kalau ada match spin lagi bulan depan atau tahun depan kayak aku bakalan ikut deh. Ya, ayo ikut Iya. ikut ikut. Gak sabar banget dapat juaranya Kak, apalagi dapat hadiahnya itu loh paling menggoda banget itu loh. Tapi jangan cuma ngincer hadiahnya aja dong, Dav. Tapi kita juga harus ngincer pengalamannya. Iya nggak nih, Sagazen? Kilaf banget ya kayak aku berarti ya. Oke, jadi kan enggak kerasa banget kita udah ada di penghujung acara ini. Kayak seru banget ya tadi ngobrol-ngobrol banyak banget sama kakaknya ini. Nah, tapi sebelum kita tutup nih Kak, kira-kira Kakak ada pesan nggak buat generasi sekarang atau terutama para wanita untuk bisa menjaga kesehatan hormonnya? Oke, mungkin dari saya dulu, nanti dikasih sama Nazira juga ya. Kalau dari saya itu untuk para wanita, tujuan dari kami Moni itu adalah kampanye sosial. Jadi memang kami sudah mengikuti lomba, tapi lombanya itu kan kampanye sosial itu juga untuk masyarakat lagi. Nah, kami tuh menghimbau kepada para wanita yang masih di usia produktif itu untuk bisa menjaga kesehatan reproduksinya sejak dini. Karena apa? Karena pada suatu saat nanti, karena di masa depan nanti kita tuh sebagai wanita kan pasti akan menjadi ibu, akan memiliki anak, Yes, dan kita pasti nggak pengen kan anak kita tuh mengalami sakit juga gitu. Dan satu hal lagi, kita tuh jangan sampai punya penyesalan setelah kita sakit. Jadi lebih baik kita mencegah penyakit yang datang ke diri kita dulu sebelum nanti kita menyesal karena kita udah sakit gitu. Oke, sama sih kayak Ataya. Kalau buat yang sudah mengidap PCOS mungkin jangan menyerah untuk tetap menjaga pola hidup yang sehat. Jangan lupa untuk makan makanan yang sehat, jangan kebanyakan makan yang nggak benar. Terus olahraga juga jangan lupa, jangan malas gerak ya. Gitu sih. Oke nih, terus mungkin sebelum kita penutup ada nggak sih jargon dari kakaknya? Ada dong. Ada dong. Oke, mulai jargon aja yuk Kak. Oh, boleh. Yuk. Kita bisa diajarin dulu nggak Kak? Oh, boleh, Si boleh Kak dulu. paham ini tentang Ajarin dulu. jargonnya, Kak. Kalau misalnya kami berdua bilang Moni, itu nanti gerakannya herbal alami, solusi pasti, cegah PCOS sejak dini. Oke. Berarti kita coba-coba dulu ya ini Iya. ya. Oke. Siapa yang mau? Yuk bareng aja ya. Coba aja. Moni, herbal alami, solusi pasti, cegah PCOS sejak dini. Nah, oke tadi kan kita sudah jargon dari kakaknya. Kira-kira enggak, kita ada jargon nih Iya, Kak. Kakak mau boleh. ngikutin nggak? Boleh banget dong, banget. Nah, kalau kita bilang Semangat Media Center, kakaknya Beyond Spektakuler. Oke. Langsung dicoba atau mau itu dulu? Coba latihan dulu ya. Oke, coba latihan dulu. Oke. Semoga Media Center Beyond Spektakuler. Oke, sudah bisa? Bisa, Sudah. bisa. Oke, Aman. ayo. Kita langsung aja ya, Kak. 1, 2, 2, 3. Semoga Media Center Beyond Spektakuler. Nah, oke Kak, terima kasih banyak ya Kak sudah datang di podcast Takular hari ini, dan terima kasih juga atas informasi yang telah diberikan, dan aku nggak lupa untuk mengucapkan terima kasih juga kepada Sagazen yang telah menemani podcast Takular hari ini. Nah, di sini saya Sofi dan partner saya. Dan saya Dava, izin untuk pamit undur diri. Sampai jumpa di Saga Talk berikutnya. Dadah. Dadah.